Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tanggal 14 November 2024, jumlah penduduk Provinsi Riau 6.728.050 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Riau per Oktober 2024 berjumlah 492.250 jiwa. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang berjumlah 485.660 jiwa. Hadirin, kemiskinan merupakan ancaman terbesar bagi keimanan. Karena kemiskinan hadirin cenderung mengantarkan kepada kekufuran. Untuk itu Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kemiskinan, dan siksa kubur. Namun hadirin, kenapa kesenjangan ekonomi saat ini masih terjadi di mana-mana? Si kaya mengelus perutnya karena sakit kekenyangan, sedangkan si miskin mengelus perutnya karena kelaparan. Anak-anak duafa yang hidup terlunta-lunta di jalanan, tidur di emperan dan di bawah jembatan, tidak pernah merasakan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini merupakan potret dari kemiskinan yang tidak hanya disebabkan oleh lemahnya etos kerja, tetapi juga disebabkan oleh timpangnya keadilan distributif. Untuk itu perlu adanya suatu mekanisme distribusi yang sanggup mengalirkan kekayaan yang dimiliki kelompok masyarakat berpunya kepada kelompok masyarakat yang duafa melalui zakat. Maka pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami mengetengahkan untayan syarhil Quran yang kami susun dalam judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Sejenak, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103
yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Majelis hakim yang terhormat serta hadirin yang diberi rahmat, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 117 mendeskripsikan bahwa diwajibkannya zakat tersebut karena mengandung 3 hikmah yang esensial. Pertama, tutahhiruhum, maknanya untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain seperti hak fakir miskin. Kedua, tuzakkihim, maknanya menyucikan jiwa dari berbagai penyakit yang tercela. Ketiga, sakanul lahum, yakni terwujudnya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Saudaraku, betapa urgennya zakat dalam sosiokultural masyarakat untuk menopang ekonomi umat. Maka tidak salah jika para orang kaya enggan mengeluarkan zakat. Baginya akan menerima sanksi yang berat, seiring sabda Rasulullah yang berbunyi, Man atahu Allahu mala falam yuaddi zakatah musila lahu syuja'a aqra'a lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah ya'khudhu bilihzimatayhi yaqul ana maluk ana kanzuk. siapa saja yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak menunaikan zakatnya,
pada hari kiamat hartanya akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya, dan di matanya terdapat 2 titik hitam. Kemudian ular tersebut akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, seperti kalung yang memegang rahangnya, dan berkata, "Aku adalah kekayaanmu, aku adalah simpananmu." Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, wajar jika Rasulullah melakukan isolasi sosial terhadap Tha'labah yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan Abu Bakar Siddiq pun memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat. Hadirin, zakat menyebabkan ekonomi orang miskin meningkat, sehingga terjadi pergeseran konsumsi dari barang dan jasa mewah ke barang dan jasa pokok. Karena kecenderungan konsumsi orang miskin lebih tinggi, maka secara agregat akan terjadi kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi akan menarik investasi. Kenaikan investasi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Meningkatnya pendapatan secara universal akan meningkatkan konsumsi dan tabungan. Inilah efek berganda zakat bagi pertumbuhan ekonomi umat. Untuk itu, zakat harus dikelola oleh amil yang profesional, yang berlandaskan kepada prinsip syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Hadirin, melalui amil yang profesional, full timer dan tekun dalam bekerja, zakat akan dapat tersalurkan kepada mustahiknya seiring firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan hakim. Wallahu alimun hakim. Sadaqallah
Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat serta hadirin yang diberi rahmat, Ibnu Katsir dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir jilid 4 halaman 165 sampai dengan 166 menegaskan bahwa penyebutan fakir dan miskin pada awal ayat tersebut sebagai indikasi bahwa fakir miskin lebih diprioritaskan sebagai penerima manfaat zakat. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 5 halaman 630, adanya penggunaan kata li sebelum penyebutan fakir, miskin, amil dan mu'allaf dalam ayat tersebut menunjukkan kepemilikan, sehingga keempat mustahik tersebut harus mendapat bagian yang diprioritaskan. Dengan demikian, zakat bukan sekedar untuk mewujudkan keadilan distributif, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi dalam mengatasi problematika kemiskinan. Andai perkiraan Basnas terhadap potensi zakat Indonesia sebesar 327 triliun rupiah terpenuhi, maka akan terbukanya lapangan kerja, meningkatkan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan lebih optimal, dan meningkatnya kesejahteraan umat. Namun sayang 1000 kali sayang hadirin, potensi tersebut hingga saat ini baru terhimpun 41 triliun rupiah. Hadirin, agar zakat dapat mengentaskan kemiskinan, maka fakir miskin harus dibekali skill dan komitmen untuk keluar dari kemiskinan. Sebab kemiskinan yang ditakuti itu bukan karena tidak berharta, namun karena mentalitas miskin yang menyebabkan malas bekerja. Rasulullah bersabda, laisal ghina an kathratil araq walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya karena melimpahnya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudaraku, dari hadis di atas mengilustrasikan bahwa urgennya para hartawan, usahawan dan konglomerat berjiwa ringan dalam berbagi agar berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Jika ingin hidup kian berkat, segeralah keluarkan zakat. Jika enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menimpakan lagi
taraknat. Saudaraku, dari syarahan yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa butir kesimpulan bahwa pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun angka kemiskinannya masih tinggi. Hal ini mengindikasikan belum terkelolanya zakat secara profesional. Kedua, kemiskinan di Indonesia dapat diatasi melalui kesadaran tentang etos kerja, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, dan tumbuhnya kesadaran untuk berzakat. Ketiga, memberikan kesadaran kepada masyarakat yang mampu agar berjiwa ringan dalam berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.